Shalom, saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bertemu kembali di hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita saling menguatkan satu yang lain. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami bersyukur karena pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Dan karena kemurahan-Mu kami akan merenungkan firman. Biarlah Engkau menolong kami untuk kami dapat memahaminya dan menjadi pelaku akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pada pasal yang ke-42 pada ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertegang, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sedang terkasih nama Tuhan, pada bagian ini pemazmur sedang memotivasi dirinya agar dia bangkit kembali dari rasa yang tertekan, dari hidup yang merasa sudah sangat sulit sekali, dan dia harus bangkit kembali dan berkata kepada dia, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Dalam ilmu psikologi, saudara, motivasi itu biasanya dibagi dua. Yang pertama, itu disebut motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam. Dan yang kedua, itu disebut motivasi eksentrik, yaitu yang datang dari luar, atau orang lain memotivasi dirinya. Motivasi yang terkuat adalah jika seseorang memotivasi dirinya, yaitu motivasi yang intrinsik. Pemazmur sedang memotivasi dirinya agar dia berharap kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan yang ada. Sehingga dia berkata-kata kepada dirinya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk kita berbicara kepada diri kita sendiri. Untuk kita jangan tertekan, kita harus bangkit dari tekanan yang ada. Mungkin karena tekanan ekonomi, mungkin karena tekanan-tekanan kesehatan dan lain sebagainya. Jangan biarkan tekanan itu membuat engkau menjadi lemah. Karena engkau harus berharap kepada Tuhan. Dan mari kita percayakan semua kepada Tuhan. Saudara-saudara, berbicaralah kepada diri sendiri dengan mengatakan bahwa engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Sama seperti pemazmur yang berkata bahwa dia memiliki gunung batu perlindungan. Maka ketika aku lemah, Tuhan adalah kekuatanku. Ketika aku mengalami kesesakan, Tuhan gembala yang baik yang akan menolongku. Dia yang memberikan kemenangan bagiku. Tuhan, gunung batu kekuatan dan keselamatanku. Mazmur pada pasal yang ke-62 ayat 8. Atau Mazmur yang hampir sama, 119 ayat yang 114. Ketika kita mengalami kekhawatiran karena penyakit, karena virus corona, maka kita dapat berkata kepada diri kita sendiri, menguatkan diri kita, bahwa tenanglah jiwaku, berharaplah kepada Tuhan, karena engkau memiliki sumber pertolongan yang dapat memberikan ketenangan kepada jiwamu. Sama seperti Mazmur yang berkata demikian, bahwa Tuhan memberikan ketenangan pada Mazmur pada pasal 33 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika bahaya mengancam jiwaku, saya masih memiliki gunung batu perlindungan, tempat aku bermohon dan tempat aku berlindung kepada Tuhan. Dan Mazmur pada pasal yang ke-62 berbicara demikian juga, dan juga 119 ayat 15 yang tadi kita telah sampaikan. Ketika aku mengalami kekurangan, ketika aku tersesat karena kekurangan akan bahan makanan dan minuman, ketika aku tersesat karena harus memberikan pembayaran padahal aku mengalami kekurangan yang sangat luar biasa, maka saudara yang terkasih nama Tuhan, ingatlah firman Tuhan, berkata-katalah kepada jiwamu dengan berkata bahwa Tuhan akan mencukupkanku, Allahku akan mencukupkan engkau. Filipi pada pasal yang keempat ayat yang ke-19. Atau seperti Habakuk berkata bahwa aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan,
Walaupun kambing domba terhalau dari kurungan, tapi aku tetap akan beri dia ke dalam Tuhan. Dan itu yang dikatakan Habakuk pada pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Saudara-saudara, janganlah engkau membuat dirimu sendiri merasa tertekan dan tidak bangkit. Tapi ingatlah, Tuhan masih ada untuk memberikan pertolongan kepada dirimu. Sehingga berkatalah kepada dirimu sendiri ketika engkau mengalami kesedihan, bahwa Tuhan adalah penghiburan bagiku. Dia yang menghiburkan aku, sama seperti Mazmur berkata pada Mazmur 23. Atau seperti Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 7 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Atau seperti kita bernyanyi kepada Tuhan bahwa Yesus adalah sahabat terbaik kita, Yesus kawan yang sejati, seperti karangan Joseph Scriven, saudara. Saudara terkasih nama Tuhan, bahkan Yesus sendiri berkata bahwa engkau, yaitu orang yang percayalah sahabat baginya. Yohanes pada pasal 15 ayat yang ke-14. Yesus sahabat sejati bagi kita, yang tidak akan meninggalkan kita, yang selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada kita di saat-saat kita mengalami kesedihan. Dia memberikan penghiburan yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada dilakukan oleh manusia siapapun. Dan ketika engkau merasa sakit dan tergeletak, mungkin ketika engkau dalam rumah sakit atau saudaramu yang sakit, atau siapapun di antara keluargamu, sahabatmu yang sakit, ingatlah bahwa Tuhan adalah penyembuh. Dialah yang memberikan mujizatnya, pertolongannya. Dia yang akan memampukan saudara untuk bangkit dari keterpurukan karena rasa sakit itu. Kita boleh membaca Alkitab kita, Matius pada pasal 20 ayat 32 sampai 33, dan bagian-bagian lain di Alkitab kita yang begitu sering kita temukan. Yesus memberikan mujizatnya, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mengharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua dalam pergumulan selama kita hidup di dunia ini. Mazmur berkata dalam nats kita, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Ada begitu banyak janji firman Tuhan di Alkitab kita yang perlu kita renungkan, untuk kita ingat, dan untuk kita membicarakannya, mengulang-ulangnya, agar kita kembali dalam hidup yang kuat, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Tapi ketika orang berharap dan beriman kepada Tuhan, maka dia akan memiliki kekuatan yang baru. Kekuatan yang memampukan dia menjalani hari-hari hidup, dan yang akan membuat dia menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Selamat siang, selamat atas kasih pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami semua. Engkau mengingatkan kami agar kami, Tuhan, tidak jatuh dalam hidup yang merasa tertekan dan tidak bangkit-bangkit. Engkau menginginkan kami agar kami jadi orang-orang yang kuat mengalahkan rasa takut, rasa khawatir yang ada dalam hidup kami. Kami akan mengalahkan semua itu bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan dan kemampuan. Tolonglah kami semua, ya Allah. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, jangan sembuhkan mereka. Saudara kami yang tertekan karena beban ekonomi, karena virus corona ini, Tuhan tolong. Dan para pemimpin bangsa ini, Tuhan mampukan mereka menyelesaikan masalah ini. Dan kami berdoa, ya Allah, kami buat gugus tugas COVID-19. Tolonglah mereka agar mereka penuh hikmat dan bijaksana dan kekuatan menyelesaikan masalah COVID-19, ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh tim medis, Tuhan berkati, mampukan mereka. Kami berdoa, ya Allah, kami buat gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba-Mu, biarlah kami semua semakin kuat melayani Engkau, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah seperti pemazmur yang tidak mengizinkan tekanan itu membuat dia menjadi lemah. Justru yang dia berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Jadi Anda dan saya
kita semua berharaplah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.